ketiga ditopang oleh pertumbuhan yang paling besar adalah pertumbuhan dana murah. Kita khususnya di tabungan yang tumbuh 13%. Sedangkan di kita mulai dari bisnis dana pihak ketiga sampai dengan pertengahan bulan Juni ini, atau tepatnya ini tanggal 23 ya, sampai dengan tanggal 23 ya yang update. Ini secara year on year kita itu tumbuh 10% ya pada pertengahan bulan Juni ini. Sedangkan untuk kredit kita secara year on year tumbuh 19,91%. Nah, pertumbuhan kredit atau tadi ya pertumbuhan dana pihak ketiga ditopang oleh pertumbuhan yang paling besar adalah pertumbuhan dana murah. Kita khususnya di tabungan yang tumbuh 13%. Sedangkan di giro kita tumbuh 4%. Untuk kredit, tadi saya sampaikan pertumbuhan secara year on year tumbuh 19,91%, ditopang oleh pertumbuhan yang cukup tinggi pada segmen konsumer. Ya, tadi yang ditanyakan Mbak Warni, sektor konsumer kita tumbuh 14,41%, sektor bisnis kredit menengah kita karena sekarang ini ada penggabungan, mungkin ini tidak saya sampaikan penggabungan dari wilayah Manado dan wilayah Papua, karena sejak bulan Maret kemarin data saya ini masih data penggabungan. Untuk kecilnya ya, untuk segmen kecilnya tumbuh 7,8%. Nah, khusus untuk kredit konsumer ini, kredit konsumer yang saya sampaikan tumbuh sangat tinggi 14,14%. Ini ditopang oleh pertumbuhan kredit konsumer khususnya di sektor perumahan. BNI masih sangat concern saat ini untuk terus mensupport pembiayaan kredit perumahan ya. Kredit perumahan, kredit perumahan khususnya segmen komersial kecil dan segmen rumah subsidi, gitu ya. Rumah subsidi saat ini BNI khususnya di wilayah 07 kami terus dorong dengan harapan karena perumahan segmen komersial kecil dan subsidi ini banyak membantu mendorong percepatan perekonomian di daerah kita. Kenapa? Karena segmen perumahan ini banyak sektornya adalah sektor padat karya. Sedangkan untuk kredit kecil yang tadi saya sampaikan tumbuh 7,8% secara year on year, itu ditopang oleh pertumbuhan kredit usaha rakyat yang cukup tinggi, pencapaiannya selama tahun 2021 ini ya. Selama tahun 2021 ini kita sudah menyalurkan kredit usaha rakyat segmen kecil dan mikro 731 miliar ya sampai dengan bulan Juni ini. Pertengahan. Jadi harapan kami akan bisa menyalurkan minimal 1,5 triliun untuk segmen kredit kecil KUR ya. Ini harapan kami atau target kami nanti ke depan. Nah, segmen KUR ini yang terus kita galakkan di masing-masing daerah, khususnya kita fokus pada sektor unggulan di masing-masing daerah. Kenapa? Karena segmen KUR ini yang paling banyak membantu menopang pemerintah daerah dalam mengembangkan perekonomian setempat lebih cepat. Ya, jadi program pemulihan ekonomi nasional yang saat ini berjalan itu diharapkan pemerintah daerah masing-masing itu banyak fokus pada sektor-sektor pada unggulan di masing-masing